pagi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas, kita akan merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita berdoa. Segala hormat, pujian, dan syukur kami naikkan kepada Tuhan saat pagi ini karena kami boleh ada sebagaimana kami ada. Tuhan, sebentar kami hendak merenungkan kebenaran firman-Mu, kami hendak memuji Tuhan. Layakkan kami, Engkau sendiri membela kebenaran firman-Mu, dan kami boleh dibekali untuk kami melangkah dengan pasti bersama dengan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur dan alaskan doa ini. Haleluya. Amin. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Peganglah tangan kami, ya Roh Kudus, setiap hari, agar kami tak tersesat, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, ya Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih dalam Tuhan, tema renungan pada pagi ini adalah pergaulan yang buruk merubah kebiasaan yang baik. Kita akan baca di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Bapak, Ibu,
Menurut ilmu pengetahuan yang pernah saya pelajari, dikatakan bahwa lingkungan di mana kita berada sangat berpengaruh pada kehidupan seseorang. Sementara faktor genetik, faktor keturunan itu perannya 25-30%. Misalnya begini, 25% keturunan itu bentuk mata, bentuk kepala, bentuk tangan, itu memang mempengaruhi orang tua kepada anak. Tetapi perilaku, tetapi karakter seringkali ditentukan oleh lingkungan. Misal nih, kalau orang ataupun seseorang anak yang berasal dari keluarga yang baik-baik, tetapi ketika dia tinggal dalam lingkungan yang sangat tidak baik, yang malas lah, yang kasar lah, itu akan membuat anak dari keluarga baik-baik ini akan memiliki karakter yang kasar juga. Dia akan memiliki satu karakter yang buruk, yang berbeda dengan orang tuanya. Makanya dikatakan bahwa faktor lingkungan pengaruhnya sangat besar. Kemudian, ketika orang tuanya adalah orang tua yang benar, tetapi anaknya diasuh dalam lingkungan yang jahat, potensial anak ini menjadi orang yang jahat. Sebaliknya, ketika anak dari, mohon maaf, orang yang tidak benar, tetapi dia dibesarkan, dididik dengan cara benar di lingkungan yang benar, dia potensial akan menjadi orang yang benar. Jadi, sekali lagi saya ingin katakan bahwa lingkungan besar sekali pengaruhnya pada kehidupan seseorang. Yang kedua, contoh berikutnya. Saya pernah mengendarai mobil di jalan tol Jagorawi, ya. Rasanya ketika sendiri ini kok rasanya kok cepet banget gitu. Tetapi ketika satu kali tiba-tiba ada sebuah mobil yang suaranya gini, weng cetak. Saya kejar itu, karena sudah malam ya. Saya kejar, saya ingin lihat mobil apa itu. Dan ketika dia keluar di Sentul, saya masih lurus ke Bogor, saya lihat speedometer saya 140 km per jam. Jangan ditiru. Cuma saya kaget ketika ada pesaing di lingkungan itu. Saya itu terbawa. Tetapi ketika saya berjalan sendiri, saya sadari terlalu cepat saya berjalan. Jadi lingkungan sangat berpengaruh pada pola kehidupan dan karakter seseorang. Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, pertanyaannya begini, mengapa ada lingkungan yang jahat atau buruk? Mengapa ada lingkungan yang baik? Menurut saya, mengapa ada lingkungan yang baik? Bisa jadi lingkungan itu sebetulnya asalnya lingkungan yang buruk. Tetapi ada 1 atau 2 atau 3 orang yang memiliki karakter yang baik, hidup yang baik, mampu mengubah lingkungan yang buruk menjadi baik. Sebaliknya ada lingkungan yang baik, tetapi ada pengaruh dari orang-orang. Kemudian dia mengkamiri lingkungan itu dan lingkungan itu menjadi sangat buruk. Itu sebabnya lingkungan bisa mengubah, lingkungan bisa mengubah, bisa mempengaruhi banyak orang. Tetapi ketika seseorang memiliki karakter yang kuat, dia akan mampu mengubah kehidupan lingkungan itu menjadi lebih baik. Nah, kalau gitu gimana caranya? Karena Bapak, Ibu, Saudara, dan saya ada di lingkungan yang selalu seperti ini. Lalu kita menjadi seperti apa? Kita akan baca sebuah ayat di dalam Yohanes pasal 14, ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ada 3 hal. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Bapak Ibu, tadi saya katakan ada orang yang mampu merubah lingkungan. Saya meyakini bahwa di dalam hidup seseorang itu, dia memiliki sesuatu di dalam sana yang membuat karakternya itu tetap, karakternya kokoh. Dan kita bersyukur kita diingatkan akan mengirim penghibur yang akan mengingatkan, yang akan mengajarkan tentang apa itu? Tentang kebenaran. Makanya di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa
perhatikan, kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Artinya apa? Pergaulan yang buruk, ketika kita bergaul dengan orang-orang, itu akan mampu mengubah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ketika kita tidak memiliki karakter yang benar, ketika Bapak, Ibu, Saudara, dan saya tidak memiliki bekal yang cukup. Tetapi bersyukur, Tuhan Yesus naik ke surga, dan Roh Kudus itu diturunkan untuk ada dalam hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, yang memberikan sesuatu nilai, value dalam hidup kita, sehingga semestinya kita bisa mengubah lingkungan yang tidak baik menjadi baik, merubah pergaulan yang tidak baik menjadi baik. Tetapi saya ingin mengingatkan, jangan mencobai Tuhan dengan saya kuat sekarang, dan lingkungannya pun apapun akan saya ubah. Perhatikan, kehidupan rohani seseorang bisa saja dia dalam kondisi yang lemah, dalam kondisi pergumulan, dalam kondisi down. Itu sebabnya saya ingin mengingatkan pada pagi hari ini, izinkan Roh Kudus itu tinggal dalam hidup saudara dan saya. Bergaullah dengan cara yang benar. Caranya gimana? Ikutin tuntunan apa yang Tuhan berikan melalui kita membaca firman Tuhan, melalui renungan-renungan, melalui ibadah-ibadah yang diberikan. Yang berikutnya, izinkan Roh Kudusnya Tuhan itu tinggal dalam hidup saudara dan saya, karena dia akan mengajar dan mengingatkan kita. Lalu Bapak, Ibu, Saudara, dan saya akan menjadi saksi, sehingga orang yang bergaul dengan kita tidak mendapatkan pergaulan yang buruk, tetapi orang yang bergaul dengan kita, mereka akan mengatakan, saya bergaul dengan orang-orang yang luar biasa, karena Roh Kudusnya Tuhan tinggal dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup dalam doa. Bapa di surga, terima kasih buat hari ini, terima kasih buat firman-Mu, ajari kami untuk terhubung dengan Engkau, dan mari Roh-Mu yang kudus tinggallah dalam hati kami, supaya kami boleh menjadi agen-agen pengubah yang membawa lingkungan yang tidak baik menjadi baik, dan kami boleh menjadi saksi dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Semangat pagi, semangat berkarya. Tuhan Yesus memberkati. Pimpinlah, oh Roh Kudus, pimpinlah.